Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Dwi Kuswoyo dengan NIM 2207241 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai Revit, yaitu bagaimana cara menyeting Revit pertama kali. Semoga pembahasan video kali ini dapat bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun teman-teman yang menonton. Selanjutnya, di sini kita akan membagikan layar terlebih dahulu. Oke, sebentar ya teman-teman, dan mohon maaf apabila videonya terputus-putus karena sedang terkendala jaringan. Baik, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya teman-teman. Langsung aja kita mulai. Di sini ada dua poin, yaitu template dan folder penyimpanan. Di sini template Revit itu ada arsitektur, ada struktur, ada mechanical, electrical, dan plumbing. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa perbedaan dari project browser atau tampilan menu dari setiap template. Nah, di sini juga ada folder penyimpanan yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai template. Kita bisa saksikan di video setelah ini. Selanjutnya, mungkin saya akan tampilkan videonya. Mohon disimak ya. Baik, jadi di sini ada tampilan Our Revit pada saat teman-teman setelah mendownload. Di sini ada model, ada family, dan ada recent file. Nah, mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya mengenai apa itu model, apa itu family, dan apa itu recent file. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting Revit. Kita langsung aja mulai di new project. Saya pilih model. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan, sudah saya singgung mengenai new project. Ada beberapa pilihan template dari Revit seperti konstruksi, arsitek, dan struktur. Atau teman-teman bisa pilih ada lagi yang lain seperti mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, di sini saya sudah simpan beberapa. Contoh sekarang saya ingin mengerjakan mengenai arsiteknya dulu nih teman-teman. Kita langsung aja mulai oke. Nah, ini adalah tampilan setelah teman-teman klik pengen apa. Di sini ada properties, ada grafik, ada underlay, ada extend, dan lain-lain. Mungkin akan saya jelaskan lebih rinci pada video selanjutnya. Untuk cara menampilkan atau menghilangkan properties, teman-teman bisa klik PP pada keyboard. Hilang, atau teman-teman bisa menampilkan lagi klik PP. Sudah muncul. Di sini properties tuh ngebantu kita ada di lantai berapa atau skala berapa di sini. Selanjutnya, cara menentukan apakah kita benar ada di struktur, di arsitek, teman-teman bisa lihat di project browser sebelah kanan. Untuk cara menampilkan dan menghilangkannya, teman-teman bisa klik kanan. Di sini ada browser dan project browser. Oke, mungkin sekali lagi, klik kanan, browser, dan project browser. Sudah ada. Teman-teman bisa menyimpan ini sesuai teman-teman. Contoh saya mungkin lebih suka properties di sebelah kiri. Nih, bisa di atas, bisa di kiri, itu teman-teman tergantung teman-teman. Saya pengen pindahin ini ke sini aja teman-teman. Nah, selanjutnya apakah benar saya mengerjakan di arsitek atau mungkin saya salah template harusnya di struktur, teman-teman bisa lihat di project browser ini. Mungkin saya kasih contoh, ini kan tampilan arsitek ya. Kita buka di strukturnya, tampilannya akan seperti apa. Kita buka di struktur. Nah, tampilan di struktur tuh akan sedikit beda. Nah, di struktur itu kan kita lebih menghitung kekuatan dari bangunan, makanya di sini ada analytical. Kita coba buka di
saya pengen lihat di konstruksinya. Sudah kan konstruksi? Nah, tampilannya juga akan berbeda. Teman-teman bisa lihat di konstruksi itu ada kayak footing, ada pondasi, ada basement slab, ada yang lain-lain, dan ada substructure, dan lain-lainnya. Nah, tampilan ini sudah saya simpan di slide sebelumnya yang tadi saya sudah rapikan. Selanjutnya, saya mungkin pengen plumbing, teman-teman. Tapi ternyata di sini tuh nggak ada plumbing. Nah, gimana caranya? Teman-teman klik aja ke browser. Tapi sebelum itu teman-teman harus download dulu di Autodesk. Yang sudah saya singgung atau saya jelaskan di video selanjutnya, saya ambil electrical misalkan. Saya ambil electrical. Oke. Nah, nanti tampilan electrical itu akan berbeda dengan yang lain. Di sini teman-teman bisa lihat electrical itu ada lightning, ada power. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini depan ini itu beda-beda, teman-teman. Padahal ini sama-sama gitu kan, tapi beda, teman-teman. Karena di sini ini kan tadi arsiteknya, ini strukturnya, ini ininya gitu kan. Selanjutnya, mungkin pada saat teman-teman klik baru, teman-teman bisa langsung ke sini, atau teman-teman pengen ada di tampilan sini, teman-teman bisa mulai aja simpan di depan. Kita klik file, klik opsi, klik file location. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan mengenai folder Revit. Jadi teman-teman harus tahu dulu Revit teman-teman tuh disimpan di mana. Contohnya saya simpan di sini, di OneDrive, di dokumen. Nah, teman-teman ini tampilan awal. Teman-teman bisa hapus satu. Contoh saya pengen hapus sistem. Tinggal teman-teman hapus aja. Contoh mungkin di sini ya. Saya pengen buang. Hilang ya teman-teman. Oke. Tadi hilang. Kita coba di file baru. Apakah ada sistem? Nah, hilang kan teman-teman. Teman-teman misalkan saya pengen nampilin. Oke, sebentar. Ke file, opsi, teman-teman pengen tampilin plumbing di depan, teman-teman bisa klik tambah. Nah, di sini ada mengenai plumbing, diklik aja, sudah ada di plumbing, kita oke karena di plumbing ini tuh ada mengenai sistem AC nih teman-teman. Nanti setiapnya itu bakal beda-beda. Misal udah nih plumbing kita oke, maka plumbing yang tadi tuh akan ada di depan setelah teman-teman. Nah, di sini. Nih, plumbing default. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan coba menggambar di arsitek. Coba teman-teman misalkan saya mau bikin apa ya? Saya mau bikin dinding, teman-teman misalkan. Teman-teman bisa klik langsung aja, mungkin misalkan 50 cm. Oke, udah nih teman-teman. Nah, oke, ESC lagi aja. Pas teman-teman klik, di arsitek itu ada pilihan banyak. Karena kan di arsitek itu lebih keindahan, makanya di sini ada eksterior, ada bentuk-bentuknya yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman bikin di struktur, waktu teman-teman mengerjakan, kayak ini hilang nih PP-nya, bisa kita tampilkan dulu. Klik PP, kita bikin dinding. Nah, oke, mungkin masih ada ya di sini. Di sini kita tampilkan juga PP. Oke, mungkin jangan dinding, kita bikin struktur aja nih. Oke, ada pilihan ya di sini. Kalau di arsitek itu nggak bakal ada. Karena kan arsitek lebih keindahan nih. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalau tadi dinding, karena dinding kan pasti sama-sama aja gitu. Nah, kalau misalkan di struktur, teman-teman bisa pilih nih baloknya. Ini nggak ada balok karena di arsitek ya teman-teman. Karena nggak terlihat gitu kalau di arsitek. Tapi kalau di struktur,
di struktur ya. Nah, yang di struktur teman-teman bisa lihat ada, saya belum klik lagi. Nah, ini sebentar. Nah, ini kan tadi arsitek, ini struktur, ini konstruksi. Nah, di strukturnya bisa pilih teman-teman mau ukuran berapa. Mungkin saya pengen ganti jadi yang ini. Saya klik aja langsung, tembak aja berapa contoh mungkin. Dah. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerjain di arsitek, terus teman-teman pengen masukin apa ya namanya? Yang lain teman-teman bisa load data aja, masukin family gitu teman-teman. Sebentar. Di insert ya teman-teman. Nah, di sini nih load family. Jadi teman-teman ngerjain arsitek tapi teman-teman butuh gambar plumbing. Teman-teman butuh lampu, teman-teman bisa langsung aja load family nanti masuk ke plumbing. Jadi plumbingnya bakal masuk di arsitek. Terus kita coba contoh lagi di listrik. Kita masukin plumbing deh. Ini plumbing ya. Belum, plumbing kita belum masukin. Kita masukin dulu plumbing. Udah tadi tampilan plumbing sudah. Nah, kita buat plumbing itu di sistem. Teman-teman pengen bikin pipa misalkan. Pipanya segini ukurannya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pipanya ada dua pilihan, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman bikinnya di arsitektur atau bahkan di struktur, kita coba di struktur masukin pipa juga yang sama. Lihat, berbunyi karena ini kan struktur nih. Struktur tuh nggak perlu pipa karena masuknya di konstruksinya gitu. Jadi kalau mau harus di load data lagi yang tadi di sini. Di sini teman-teman bisa pilih, saya misalkan perlu jendela nih, tinggal dimasukin di struktur gitu, tinggal di open aja. Nah, jadi mungkin project browser ini tuh lebih tepatnya tuh panel yang menampilkan struktur dan organisasi elemen dalam proyek seperti view. Nih ada view. Jadi tampilan keseluruhan, ada juga denah. Di sini ada level 1 atau lantai 1, lantai 2, ini site plan. Terus juga ada potongan. Potongan itu mungkin lebih ke dalam. Di sini 3D yang tadi di arsitek. Nah, di sini potongan-potongan. Terus ini juga 3D. Teman-teman bisa langsung lihat 3D-nya seperti apa. Contoh mungkin di sini. Saya pengen lihat 3D-nya. Ini ya, analytical-nya. Nah, mungkin karena saya belum masukin beban, jadi masih seperti ini, merah. Karena cuma garis aja kan teman-teman. Terus juga bisa masukin sheet atau bisa lihat sheet. Maksudnya tuh kayak lembar kerja. Ini ada di lantai berapa. Tinggal teman-teman tinggal klik aja. Ini untuk lantai 1 warnanya abu kan. Klik lantai 2. Sudah. Seperti yang lainnya. Nah, jadi project browser ini tuh di setiap kebutuhan tuh bakal berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang struktur atau pengen teman-teman arsitek yang lainnya, itu teman-teman bisa klik di yang tadi saya sudah jelaskan di file, di opsi, dan file location. Nah, mungkin tadi ada beberapa miss dari video seperti dinding. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita tuh harus tahu dulu mana-mana aja bagian dari struktur, arsitek, maupun MEP. Jadi nggak kayak saya tadi, sedikit miss. Terus juga tadi mungkin ada kesalahan dari load family. Jadi itu tuh nyimpennya di insert load family. Nah, jadi bagusnya Revit itu dia tuh bisa
menyisipkan gitu, menyisipkan teman-teman kebutuhannya seperti apa. Seperti yang tadi, mungkin kita mengerjakan bagian arsitek nih teman-teman, tapi kita butuh data dari struktur. Kita nggak mungkin ngerjain dua-duanya di sheet yang berbeda gitu, di lembar yang berbeda. Jadi di sini tuh bagusnya kita bisa memasukkan kebutuhan ke mana gitu. Nah, bagusnya tuh seperti itu Revit. Kita perlu pipa, tapi kita gambar di arsitek, tinggal download aja gambar pipanya. Nah, itu mungkin kelebihan dari Revit yang belum saya jelaskan. Terus juga di sini ada mengenai skala dan properti yang lainnya. Tadi juga sedikit miss. Mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, selanjutnya juga tadi karena terkendala jaringan mengenai penyimpanan, tadi disebutkan di file, terus opsi, file location. Nah, di situ tuh ada tambah, ada minus. Nah, itu tuh untuk menambahkan sama mengurangi. Terus tadi juga miss sedikit yang saya sebutkan ada AC di plumbing, tapi waktu saya ketik di yang lain nggak ada. Ini juga sedikit miss karena saya belum menambahkan arsitek apa aja yang perlu. Saya baru menambahkan plumbing karena saya memerlukan bagian keluarga dari AC gitu. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai folder lebih lengkap. Nah, maksud tadi yang saya jelaskan, setelah teman-teman download di Autodesk, cari teman-teman family template libraries di Autodesk terbaru. Nah, mungkin karena saya menggunakan Revit-nya, eh, apa ya namanya, dari teman saya gitu. Jadi, nggak download resmi mungkin. Jadi di sini tuh saya dapat keseluruhannya. Di sini ada berbagai negara. Cuman kalau teman-teman download dari Autodesk, teman-teman pasti bakal dapat satu negara. Karena kan tadi yang sudah saya jelaskan, cuman ada beberapa. Mungkin di sini akan saya close dulu. Saya lihat di PPT sebelumnya. Oke, sebentar ya. Karena takutnya gitu saya juga miss gitu. Pilihan di berbagai negara, teman-teman butuh dari negara apa? Mungkin nah di sini saya sudah scroll paling mudah atau paling saya mengerti itu mengenai tampilnya itu bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada ya US English dan UK English. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kalau di Autodesk ini udah masuk keseluruhannya. Bisa dilihat teman-teman ada Imperial dan ada Metric. Nanti bakal langsung masuk ke dalam Revit teman-teman. Tinggal diinstal aja seperti biasa. Nah, mungkin untuk file location sudah saya cukupkan terlebih dahulu. Mungkin di video lain kali saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Nah, mungkin saya cukupkan pembahasan kali ini. Mohon maaf, tadi ada salah kata atau mungkin tadi sedikit terkendala jaringan, jadi kurang bisa memahami dengan baik. Nanti saya akan share video yang tadi di Drive. Jadi teman-teman bisa akses di Drive karena tadi juga saya lihat mungkin sedikit blur karena sedang terkendala jaringan. Jadi saya mohon maaf sekali dan mungkin saya cukupkan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua. Bye-bye.